Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rangga Hadiwibowo, delegasi dari UIN UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, yang dimana dalam kesempatan ini saya mewakili institusi saya dalam melaksanakan agenda Diklat Timnas 2 yang diadakan oleh Diktis serta yang dituan rumahi oleh UIN Maulana Hasanuddin Banten. Dan saya berterima kasih yang sangat sebesar-besarnya pada tim panitia dan seluruh tim fasilitator yang telah melaksanakan agenda ini yang sangat luar biasa dari 1 minggu yang lalu secara daring, dan yang insya Allah beberapa hari nanti ke depannya kita akan melaksanakan agenda secara luring ataupun offline di Banten, yang dimana insya Allah kalaupun saya lulus dalam agenda ini insya Allah. Baik, dalam kesempatan ini saya mendapatkan kesempatan untuk merefleksikan ataupun mempresentasikan opini saya tentang Islam dan Pancasila, yang dimana kebetulan materi ini telah disampaikan oleh Prof. Yudian Wahyudi, yang dimana Pancasila adalah suatu dasar negara kita. Sejak berdirinya negara Indonesia, para founding father telah menyadari bahwa keberadaan masyarakat yang majemuk yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus diakui, diterima dan dihormati, kemudian diwujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini sengaja dijadikan pilihan untuk menyadarkan kita bahwa pluralitas merupakan modal besar dalam mewujudkan cita-cita. Yakini menjadi bangsa yang besar dan kuat di atas kemajemukan. Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia lahir setelah melewati perjuangan panjang dengan mempersembahkan segenap pengorbanan dan penderitaan. Bahwa bangsa yang terlahir dari hasil pergumulan antara proses sejarah tentang perjuangan dan cita-cita masa depan yang membentuk kepribadiannya dengan disepakatinya Indonesia sebagai negara bangsa, maka dibutuhkan sebuah asas atau dasar yang bisa menjadi landasan bagi seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Asas yang menaruh nilai-nilai atau prinsip yang bisa menjadi titik temu seluruh komponen bangsa. Karakter bangsa yang plural dan dipenuhi dengan semangat perjuangan inilah yang selanjutnya digunakan sebagai pandangan hidup dan dasar negara, yang terkristalkan dalam bentuk Pancasila. Pancasila merupakan penjelmaan dari jiwa dan kepribadian bangsa, sekaligus filsafat dan pandangan hidup yang digali melalui pemikiran akar budaya bangsa. Sehingga Pancasila adalah titik temu dari pluralitas bangsa Indonesia. Negara Indonesia menjadi perjanjian luhur bangsa, serta Pancasila sebagai payung kebinekaan. Namun Pancasila pada saat ini, ruh dan nilai-nilai Pancasila seakan-akan tidak lagi memberikan semangat dan semangat dalam menggelorakan pembangunan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Misalnya, kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih tajam hingga hari ini merupakan bentuk pengkhianatan struktural pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah lama tersia-siakan dalam limbo sejarah. Melalui sejarah yang panjang, Pancasila lahir dan hadir untuk bangsa Indonesia sebagai filsafat kebangsaan. Di dalamnya, Pancasila mengandung nilai-nilai yang mencerminkan karakteristik bangsa yang plural, yaitu sebuah negara maritim dengan 18.108 pulau membentang terpanjang di muka bumi di kisaran Khatulistiwa. Subkultur dan etnisitas yang beragam, adat istiadat yang berbeda, agama yang plural,
Sementara itu, di samping kerubutan penyelenggaraan negara untuk mensejahterakan dan memakmurkan warganya, terdapat sebagian umat Islam yang masih bercita-cita untuk mengembalikan 7 kata pada sila pertama sebagaimana tercantum dalam Piagam Jakarta. Kegagalan pemerintah dalam mengelola negara dipandang oleh sebagian umat Islam sebagai kesalahan dalam memilih ideologi negara. Bagi sebagian umat Islam, Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah seharusnya diganti dengan pemerintahan Khalifah Islamiyah dengan mengganti Pancasila dengan syariat Islam sebagai ideologi negara. Cita-cita mendirikan negara Islam di Indonesia masih diperjuangkan oleh kelompok-kelompok seperti NII, Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, Majelis Mujahidin Indonesia, Jamaah Ansarut Tauhid, dan sebagainya. Kelompok-kelompok ekstrim minoritas bahkan menyebut Pancasila dan 3 pilar lainnya sebagai ideologi tauhid atau sila ketuhanan yang Maha Esa, dan 4 sila lainnya yang Zakiyuddin Baidawai. Kelompok-kelompok tersebut lebih memilih tauhid rububiyah, mulkiyah, dan ubudiyah, tauhid RMU. Sebagian lain mengusung tauhid hakimiyah yang mengharuskan negara Islam dan syariat Islam sebagai konstitusi negara. Untuk mencapai tujuannya, kelompok-kelompok tersebut tidak tanggung-tanggung dalam melakukan aksi perjuangan. Sungguh terkadang kita sangat miris tapi sedikit membanggakan, kata Presiden kita Jokowi. Selain tantangan pada sektor pendidikan serta hal yang lainnya, kita juga dihadapkan pada tantangan kebangsaan seperti yang diutarakan oleh Presiden Jokowi dalam pidato harian Pancasila 1 Juni 2021. Beliau mengatakan, walaupun Pancasila telah menyatu dalam kehidupan kita sepanjang Republik ini berdiri, namun tantangan yang dihadapi Pancasila tidaklah semakin ringan. Globalisasi dan interaksi antar belahan dunia tidak serta-merta meningkatkan kesamaan pandangan dan kebersamaan. Yang harus kita waspadai adalah meningkatnya rivalitas dan kompetisi, termasuk rivalitas antar pandangan, rivalitas antar nilai-nilai, rivalitas antar ideologi. Kemudian ini bisa digunakan oleh ideologi-ideologi transnasional radikal untuk merambah ke semua pelosok Indonesia, ke seluruh kalangan dan ke seluruh usia, tidak mengenal lokasi dan waktu. Kecepatan ekspansi ideologi radikal bisa melampaui standar normal ketika memanfaatkan disrupsi teknologi. Presiden Joko Widodo dalam pidato upacara Harlah Pancasila 1 Juni 2021. Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan bahwasanya banyak rivalitas-rivalitas yang terjadi, yang termasuk rivalitas ideologi yang telah kita cermati bersama. Bahwasanya Islam hadir itu bersamaan dengan Pancasila, yang dimana nilai-nilai Pancasila di sini tidak ada yang tumburan ataupun tidak ada yang bertentangan dengan Islam sendiri. Saya meyakini hal itu. Jadi kita sebagai mahasiswa, sebagaimana kita untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya Pancasila lah yang mengikat negara kita dari Sabang sampai Merauke, yang harus kita pertahankan dan kita kokohkan. Nilai-nilai Pancasila tidak boleh luntur oleh etnis-etnis ataupun kelompok-kelompok radikalis yang telah mengakar serta merambah ke negara Indonesia. Adapun di sini Prof Yudian menyampaikan hal yang sangat menarik. Pancasila adalah prinsip Qur'ani yang pertama, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, prinsip adil, ridlah Allah, fridlah annas, prinsip persatuan serta prinsip musyawarah syura. Yang dimana hal ini
nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai ataupun prinsip Quran yang tertuang di dalamnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf, karena kesalahan dan kekurangan itu hadir dan ada dalam diri saya sendiri, serta kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.